Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya, karena bisa nonton video ini. Oke, maaf Bapak tidak zoom dulu karena agak pusing juga ya. Dan saya ngajar sampai siang, jadi saya akan merekam saja materi mengenai majas. Kalau menanyai Bapak gitu ya, Pak kapan ulangan? Jadi setelah majas ini nanti kalian akan disuruh membuat majas masing-masing, contohnya 4. Lalu selanjutnya kita akan berpraktek cara membuat teks deskripsi dari awal hingga akhir sampai benar. Oke, kita mulai saja materi mengenai majas. Sudah siapkah buku paket kalian? Karena kita harus mencatat ini dan kalian harus upload ke Google Classroom. Yang pertama, kita tidak akan mengenal terlalu banyak majas, cukup 4 yang sering dipakai pada teks deskriptif, yaitu alegori, metafora, hiperbola, dan personifikasi. Yang pertama, ada majas alegori. Kalau kita baca menurut teorinya, majas alegori merupakan gaya bahasa untuk menggunakan penggambaran atau kiasan. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah kiasan untuk menerangkan sesuatu. Oke, kita lihat dulu contohnya. Cinta itu seperti menggenggam pasir. Bila tadi digenggam akan hilang. Namun, jika digenggam terlalu erat akan terdesak keluar melalui celah jari. Oke, di sini kalau kita lihat penggambaran kiasan, cinta itu seperti menggenggam pasir. Di sini cinta diibaratkan sebagai pasir, sifatnya sama-sama. Katanya sama-sama kalau tidak digenggam hilang, tapi kalau digenggam terlalu kuat akan keluar melalui cerah jari. Seperti cinta, jika tidak dikejar maka akan hilang, dan kalau terlalu dikejar maka dia akan menjauh, seperti itu. Alegori adalah menggunakan kiasan untuk menggambarkan sesuatu. Oke, yang kedua, personifikasi. Oke, kita baca dulu teorinya. Majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusia pada satu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Oke, sampai sini akan saya terangkan lagi. Intinya, personifikasi itu majas yang membuat benda mati memiliki sifat seperti manusia. Contoh, di malam itu bulan mengintip di balik awan. Oke, bulan itu adalah benda mati, ya kan? Pasti benda mati. Tapi sifat mengintip di situ, nah ini mengintip, itu hanya dimiliki oleh manusia. Karena ya nggak ada tuh bulan mengintip tiba-tiba ada di jendela kalian gitu ya. Nggak mungkin gitu, tapi ini di balik awan. Hanya seperti perumpamaan ya, menyamakan sifat manusia ke sifat benda mati. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ranting-ranting ikut menari mengikuti alunan gendang. Akang kendang gitu ya. Oke, di sini kita lihat ranting-ranting ikut menari mengikuti alunan gendang. Nah, di sini alunan itu sebetulnya adalah benda mati yang bisa kita dengar. Dan gendang juga benda mati, dan ranting juga benda mati. Benda mati jadi gendang. Ya, akang kendang semuanya. Kita lihat yang menarik itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup seperti manusia ya, dancer seperti itu. Nah, di sini ranting itu diibaratkan seperti manusia yang sedang menari dengan alunan akang kendang. Oke. Yang ketiga, hiperbola. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, hiperbola ini adalah majas yang paling sering digunakan. Nah, di sini majas hiperbola menurut teorinya adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan sehingga membuatnya tidak masuk akal. Oke, di sini ada kata tidak masuk akal. Majas ini harus membuat sesuatu menjadi tidak masuk akal. Kok bisa sih? Ya iyalah, orang majas gitu. Nah, kita lihat contohnya. Wanita itu cantik sekali, secantik bidadari surga. Emang kalian sudah pernah melihat bidadari surga gitu ya? Makanya itu tidak masuk akal gitu, secantik bidadari surga. Emang kita udah pernah lihat belum? Atau seperti ini, sinar matahari menembus gitu ya, menembus jantungku
sehingga seakan-akan kepanasan gitu. Nah ini terlalu dilebih-lebihkan menurut saya. Ini adalah hiperbola. Contoh, darah saya mengucur hingga 1 ember. Nah ini juga dilebih-lebihkan gitu ya. Ini banyak digunakan. Oke, ini mah udah biasa, kalian waktu SD udah sering menggunakan majas hiperbola ini. Terakhir, metafora. Metafora ini mirip sama yang personifikasi. Sama yang alegori. Oke, kita lihat di metafora. Kita lihat perbandingannya. Majas ini merupakan ungkapan secara tidak langsung berupa perbandingan analogis. Apa sih analogis teh? Nah, analogis ini perumpamaan kayak yang mirip tadi ya, jadi gabungannya ya. Engkau belahan jantung hatiku sayangku. Oke, di sini si sayang ini gitu ya, disamakan sifatnya dengan jantung. Jantung itu adalah organ yang paling penting. Dan ya mungkin si sayang ini adalah orang yang paling penting. Jadi disamakan gitu, sifatnya disamakan. Atau gini, kepalamu sekeras batu, engkau sangat tidak bisa dinasehati. Oke, batu di sini disamakan sifatnya dengan kepala dia gitu. Batu itu keras gitu, sama kepala dia juga keras, katanya nggak bisa dinasehati. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian sudah mengerti ya dari semua majas ini. Kalau alegori biasanya untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu, jadi ada kepanjangannya lagi, bukan cuma satu kalimat. Si kalimatnya ini akan diteruskan gitu ya sampai dijelaskan apa itu cinta seperti menggenggam pasir. Tapi kalau metafora ini cukup dari satu kalimat saja, itu sudah metafora. Tapi kalau misalkan kalian belum mengerti, silahkan WA saja saya. Nomornya bisa nanya ke wali kelasnya. Nanti saya pasti akan jawab. Nah, jangan lupa yang semua ini dicatat, nanti diupload ke Google Classroom. Jadi saya kasih forumnya untuk diupload. Nah, tugasnya. Sekarang kita mari ke tugas, karena jam saya itu ada lagi setelah ini. Tugasnya yaitu silahkan buat masing-masing 4 contoh dari keempat majas ini. Jadi alegori 4, metafora 4, hiperbola 4, dan personifikasi 4. Tulisnya di buku catatan kalian saja, sekalian aja ya diuploadnya nanti kalau udah beres. Kalau ada yang ngerti pokoknya tanyakan saja. Sampai jumpa di materi selanjutnya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.